Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang baik, tetap semangat dan semoga kita senantiasa dalam kondisi baik dan melakukan kebaikan. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 bab 4 part 2, yaitu tentang teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Dan di sini kita akan mempraktekkan cara membuat mie Aceh. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan keberkahan. Teknik pengolahan. Adapun teknik pengolahannya ada dua macam, seperti yang bab-bab lalu sudah kita bahas. Sekarang kita ulang sedikit saja, kita preview, yaitu moist heat, panas basah, yang bahan dasarnya adalah cairan, yaitu merebus, kemudian teknis merebus menutup bahan pangan atau poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, teknik menyetup atau menggulai stewing, teknik mengukus steaming, teknik mendidih simmering, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan yang kedua yaitu dry heat cooking atau pengolahan pangan panas kering, adalah mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, teknik menumis sauteing, teknik memanggang baking, teknik membakar. Teknik-teknik tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan ya. Tidak semua teknik pengolahan akan digunakan untuk satu olahan pangan. Teknik pengolahan pertama yaitu yang kita bahas adalah teknik pengolahan panas basah, yaitu teknik merebus atau boiling. Merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Nah, cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Teknik yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik ini cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik mendidih 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Teknik berikutnya, yang ketiga, yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Teknik keempat adalah teknik menyetup atau menggulai, stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Teknik yang kelima adalah mengukus atau steaming, adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengkukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi dari bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Teknik berikutnya adalah teknik mendidih atau simmering. Teknik ini yaitu masak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu
Baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Dan teknik yang terakhir yang kita pelajari adalah teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti nasi tim dan coklat. Kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan. Nah, teknik pengolahan ini diantaranya satu, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung masuk dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada metode ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang direbus. Berikutnya adalah teknik shallow frying atau minyak sedikit, adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Ya, pada shallow frying panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Berikutnya adalah teknik menumis atau sautéing, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil dan diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasanya ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak sesak sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata agar lebih sehat. Hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Sekarang kita bahas teknik memanggang atau baking, adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Ya, memiliki beberapa metode diantaranya yaitu memanggang kering, yaitu ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry atau roti. Selain itu, digunakan untuk memasak daging, ikan, dan lain-lainnya. Kemudian, memanggang oven menambah kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, kue, sponge, cake, biskuit, ikan, sayuran. Berikutnya, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian, tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya adalah puding karamel.
Teknik berikutnya adalah membakar atau grilling. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan datar yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grill. Berikutnya adalah tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Ya, ada 4 tahapan. 1. Perencanaan, kedua pelaksanaan atau pembuatan, yang ketiga penyajian atau pengemasan, yang terakhir adalah evaluasi. Untuk perencanaan yaitu ada 2 macam, identifikasi kebutuhan dan ide ataupun gagasan. Ya, kita mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan yang dibutuhkan apa saja dalam sebuah proses pengolahan bahan pangan. Yang kedua, ide atau gagasan. Ya, kita mempunyai ide atau gagasan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu untuk merencanakan pengolahan apa saja. Berikutnya adalah pelaksanaan atau pembuatan. Ya, diantaranya yaitu kita mempersiapkan, ya, membeli bahannya, alatnya kita siapkan, kemudian pencucian supaya bersih, ya, pengupasan dari bahan-bahan tersebut. Lalu berikutnya adalah dari pelaksanaan tersebut adalah proses pembuatan, kita perhatikan keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Lalu yang ketiga adalah penyajian atau pengemasan. Ya, ini merupakan bentuk dari wadah penyajian agar estetikanya itu bagus, ya. Wadah kemasan, kemudian juga untuk mempertimbangkan lebih steril ataupun lebih sehat. Lalu yang keempat adalah evaluasi. Ya, kita rasakan produknya, lalu kemudian kita evaluasi apa kekurangannya dari hasil pembuatan pangan tersebut. Nah, berikut ini adalah kita akan praktek membuat pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, yaitu berupa mie Aceh. Langkah pertama yaitu perencanaan, ya. Kita siapkan dulu bumbu hangat pedas, kemudian ditambah irisan daging sapi, daging kambing ataupun udang. Lalu identifikasi kebutuhan, ya. Kita membuat mie Aceh itu sebagai makanan, dan makanan tersebut sangat nikmat saat kita berkumpul dengan keluarga, apalagi di cuaca saat hujan. Kemudian B adalah pelaksanaan atau pembuatan. Ya, yang kita lakukan adalah persiapan. Kita mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Berikut ini adalah bahan-bahannya, yaitu 1. Mie kuning ukuran besar, 2. Daging cincang atau udang bersih, 3. Tomat bersih dipotong dadu atau kecil, ya. Kemudian tauge bersih, buntut dan kepalanya kita buang. Daun bawang bersih potong halus. Kemudian yang keenam adalah daun seledri bersih, ya, potong halus juga. Ketujuh, bawang putih 1, ya, bawang merah 3 dikupas lalu dicuci dan diiris halus. Yang kedelapan adalah air kaldu rebusan tulang iga atau tetelan. Yang kesembilan, minyak secukupnya digunakan untuk menumis. Kemudian 10 garam secukupnya untuk perasa gurih, ya. Yang ke-11 adalah kecap asin secukupnya untuk perasa gurih juga. Lalu selanjutnya adalah bumbu mie Aceh. Bahan-bahannya yaitu 1. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dikupas dan dicuci. Kedua, 1 cm jahe dikupas dan dicuci. Kemudian 4 butir kapulaga, setengah sendok teh jinten disangrai. Kemudian 3 butir kemiri disangrai, setengah sendok teh ketumbar disangrai. Ketujuh, setengah sendok teh kunyit bubuk. Ya, ke-8, 1 sendok teh merica atau lada putih bubuk. 9, 2 cm kayu manis. 10, 6 cabai merah bersih. Dan yang ke-11 adalah garam secukupnya. Berikutnya adalah bahan pelengkapnya itu kecap, gula, ya, kerupuk emping itu. Untuk alat-alatnya, yang pertama adalah wajan,
yaitu untuk menggoreng emping, kerupuk bawang, sangrai bumbu dan mie Aceh. Ya. 2 sutil sebagai alat menggoreng. 3 panci merebus bumbu setelah diulek ya. 4 cobek untuk mengelak bumbu. 5 talenan dan pisau untuk memotong-motong bumbu ya. 6 baskom sebagai wadah mengolah acar. 7 tungku. 8 piring besar, piring kecil, serta sendok dan garpu. Tadi tungku fungsinya untuk memasak ya, menyalakan api, dia pengganti kompor. Selanjutnya adalah proses pembuatan ya. Dalam membuat mie Aceh ada beberapa olahan yang dimasak satu persatu, yaitu bumbu mie Aceh itu sendiri, mie Aceh ya, acar ya, dan kerupuk emping. Nah, ini pertama kita masak bumbu mie Aceh terlebih dahulu. Langkah pertama, ketumbar dan jinten disangrai, kemudian lanjutkan dengan mensangrai kemiri. Kedua, taruh semua bumbu yang sudah disangrai dan bumbu yang sudah dibersihkan pada cobek, ulek sampai habis. Yang ketiga adalah bumbu halus ditumis dengan minyak sedikit. Jika bumbu sudah matang, akan lebih berminyak. Keempat, bumbu yang sudah matang tampak lebih berminyak. Yang kedua ini kita akan memproses masak mie Aceh. Langkah pertama, arang ditungku dibakar terlebih dahulu. Kedua, tulang atau tetelan direbus untuk diambil kaldunya. Yang ketiga, timun dikupas dan dipotong tipis. Jika suka, timun boleh tidak dikupas. Yang keempat adalah bawang bombay dan seledri diiris tipis sedang. Yang kelima, bawang putih dicincang, tomat dipotong kecil, dan daging dicacah atau dicincang. Keenam, panaskan minyak, masukkan dan tumis bawang putih, daging cincang, dan tomat. Yang ketujuh, tambahkan udang yang sudah dibersihkan jika suka dan tumislah. 8. Masukkan bumbu ulek matang secukupnya dan tumislah. Kesembilan, tambahkan kaldu secukupnya. 10. Masukkan dengan cepat toge, mie, daun bawang, dan seledri sesuai kebutuhannya atau secukupnya. 11. Tambahkan kecap asin dan garam secukupnya dan aduklah semuanya secara merata. 12. Tutup wajan selama 1-2 menit. 13. Aduk semua bahan yang ada di wajan secara cepat dan merata. 14. Angkat mie, pindahkan pada piring saji. Berikutnya kita akan membuat acar bawang merah. 1. Iris bawang merah tipis-tipis sebanyak kebutuhan. 2. Masukkan gula pada tempat bawang. 3. Tambahkan cuka secukupnya dan aduklah. 4. Aduk secara cepat agar gula tercampur rata dan bawang keluar airnya. Diamkan selama 1 jam agar cuka meresap. Berikutnya adalah penyajian atau pengemasan ya. Setelah sudah matang maka disajikan di piring. Kita lengkapi dengan acar bawang yang telah kita buat, kemudian irisan timun, irisan jeruk nipis, emping goreng atau kerupuk bawang. Khas dari mie Aceh ini rasanya pedas ya, nikmat, lezat, dan sangat sehat karena tidak menggunakan penyedap. Mie Aceh juga dipercaya dapat menambah stamina kita karena memang berasal dari rempah-rempah ya. Mie Aceh ini ada 2 macam, yaitu bisa digoreng ataupun mie kuah. Tinggal kita seleranya yang mana. Kemudian setelah itu kita evaluasi ya. Di akhir pembuatan pengolahan pangan mie Aceh, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakan kita. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Berikut beberapa tips dalam membuat mie Aceh agar nikmat ya, atau enak ya. Kita cara menghaluskan bumbunya itu menggunakan cobek biar aromanya itu bagus, kerataan dari bumbu itu merata dengan bagus. Kemudian jika tidak mempunyai mie basah tebal, maka dapat diganti dengan mie telur. Selanjutnya itu yang harus kita perhatikan adalah keselamatan kerja kita ya. Pada saat melakukan pekerjaan itu, gunakan celemek dan ikat rambutmu agar tidak ada rambut yang terjatuh pada saat bekerja.
cuci tangan sebelum bekerja dan gunakan sarung tangan untuk di dapur. Kemudian hati-hatilah dalam bekerja, baik menggunakan peralatan tajam, listrik ya, kompor maupun pecah belah. Lalu, kebersihan tempat kerja dan peralatan yang digunakan pada pembuatan hendaklah diperhatikan, baik saat memulai maupun setelah selesai memasak. Kemudian, bekerja samalah dengan temanmu ya agar hasilnya lebih baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah jangan lupa matikan kompor atau tungku saat selesai memasak. Oke, demikianlah sahabat-sahabat sekalian pembelajaran kita bagian kedua ini dari bab 4 tentang teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dan pembuatan mie Aceh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.